Nah, kita akan simak dulu video kesaksian dari Choky Sitohang. Jadi gara-gara kesaksian seperti ini, ternyata banyak orang-orang yang masuk Islam. Nah, kita simak dulu videonya. Yesus Kristus Tuhanku, Yeshua HaMashiach, sudah mati untukku di atas kayu salib. Dan dia telah berkorban bagiku. Nah, kalau Tuhan Yesus saja sudah mengorbankan dirinya untuk kita, dan Bapa di surga mengorbankan putranya yang tunggal, yang paling berharga. Nah, jadi Choky Sitohang mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus diriku, untuk menebus dosa mereka, mungkin begitu ya. Jadi Tuhan itu telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa mereka. Nah, jadi jika Tuhan itu mati, karena mereka mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi jika Tuhan itu mati, lalu bagaimana siapa yang menjaga alam semesta ini? Itu pertanyaannya. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kita kembali untuk melihat dan menyaksikan seorang YouTuber Islam yang melakukan fitnahan terhadap Choky Sitohang dengan mengatakan Choky Sitohang terkejut banyak yang masuk Islam gara-gara kesaksiannya. YouTuber Islam ini menduduh dan memfitnah Choky Sitohang gara-gara kesaksian Choky Sitohang di YouTube atau di media sosial membuat umat Kristen masuk Islam. Ini sungguh keterlaluan, saudara. Ya, hanya kesaksian lalu difitnah bahwa gara-gara kesaksian Choky Sitohang banyak yang masuk Islam. Saudara, seperti apa fitnahan orang ini atau YouTuber Islam ini? Simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham, dan berharap berikan komentar yang positif ya. Inilah dia videonya berikutnya. Dan sedikit membahas yaitu banjir mu'alaf karena kesaksian Choky Sitohang. Jadi ternyata gara-gara kesaksian seperti yang dilakukan oleh Choky Sitohang ini dan orang-orang Kristen yang lain, ternyata banyak orang-orang yang akhirnya masuk Islam, mu'alaf. Nah, jadi mereka ini selalu mengatakan bahwa Yesus Tuhan itu mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Mereka selalu mengatakan seperti itu ya, doktrin mereka selalu mengatakan seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang cerdas, pasti tidak akan percaya begitu saja apa yang menjadi asumsi mereka, perkataan mereka. Nah, kita akan simak dulu video kesaksian dari Choky Sitohang. Jadi gara-gara kesaksian seperti ini, ternyata banyak orang-orang yang masuk Islam. Nah, kita simak dulu videonya. Yesus Kristus Tuhanku, Yeshua HaMashiach, sudah mati untukku di atas kayu salib. Dan dia telah berkorban bagiku. Nah, kalau Tuhan Yesus saja sudah mengorbankan dirinya untuk kita, dan Bapa di surga mengorbankan putranya yang tunggal, yang paling berharga. Nah, jadi Choky Sitohang mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus diriku, untuk menebus dosa mereka, mungkin begitu ya. Jadi Tuhan itu telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa mereka. Nah, jadi jika Tuhan itu mati, karena mereka mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi jika Tuhan itu mati, lalu bagaimana siapa yang menjaga alam semesta ini? Itu pertanyaannya. Nah, kita akan dengarkan lagi pernyataan dari Choky Sitohang. Yesus Kristus Tuhanku, Yeshua HaMashiach, sudah mati untukku di atas kayu salib. Dan dia telah berkorban bagiku. Nah, kalau Tuhan Yesus saja sudah mengorbankan dirinya untuk kita, dan Bapa di surga mengorbankan putranya yang tunggal, yang paling berharga. Nah, itu adalah kesaksian dari Choky Sitohang. Jadi ternyata banyak sekali orang-orang yang masuk Islam gara-gara mendengar kesaksian seperti ini ya. Karena tidak hanya Choky Sitohang, mereka orang-orang sebelah selalu mengatakan seperti itu, bahwa Tuhan mereka itu Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa mereka.
Nah, teman-teman, itulah dia video fitnahan YouTuber Muslim kepada Coki Sitohang. YouTuber Muslim ini memotong video kesaksian Coki Sitohang lalu mendadak membuat satu kesimpulan dungu, yaitu yang menyimpulkan Coki Sitohang terkejut karena banyak umat Kristen yang masuk Islam gara-gara Coki Sitohang bersaksi. Untuk itu, sebelum kita mengcounter pernyataan YouTuber Muslim ini, saya mengajak kita untuk melihat video kesaksian Coki Sitohang secara full berikut ini. Ya, Andi. Selamat malam Bapak-Bapak. Saya dulu Selamat ya Pak. malam. Ya, selamat malam Ya. Pak Coki. Ya, selamat Tadi malam. Anda pernah mengalami sakit gitu ya, Pak Coki ya. Terus Betul. kemudian semangat gitu ya. Terus ada kontak dengan Tuhannya, Tuhan Anda Yesus gitu ya. Saya ada ayat di Bible Pak. Sebenarnya ayat ini Silakan. menurut beberapa teman-teman Kristen juga mengakui bahwa ini firman Tuhan, dan ada juga mengatakan bukan firman Tuhan. Seperti di Markus 16, 15, 18 Pak. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk gitu. Terus kemudian yang percaya dibaptis, nggak percaya dihukum. Tanda-tanda orang percaya Pak langsung kelima aja, keempat itu nggak bisa, itu minum racun. Yang kelima naruh tangan di tempat yang sakit sembuh gitu loh. Kenapa nggak pakai ini ayat ini aja Pak gitu loh. Maksud saya itu taruh tangan di tempat badan Bapak disakitnya di leher, Kak, taruh situ sembuh tuh Pak. Kalau percaya Markus 16, 15, 18 itu. Nah, pertanyaan saya ini ayat Baik. perkataan Yesus yang bisa dipercaya apa enggak, itu aja. Makasih. Selamat malam. Tentu saja bisa Pak Handi. Iya. Tapi firman Tuhan bukan barang dagangan Pak. Ini bukan bicara mengenai saya pakai ayat terus saya sembuh. Saya beriman kepada Yesus bahwa dia bisa membangkitkan orang mati pun. Kalau kehendak dia, saya mesti istirahat 7 hari. Emang kenapa Pak Handi? Saya tanya. Tapi itu ayat Kalaupun tantangan saya loh, Pak. minta, dengarkan saya dulu Pak sebentar. Iya, silakan Dengarkan saya Pak. dulu. Maaf, sorry. Kalaupun saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan angkatlah segala penderitaanku di masa pandemi COVID-19 ini. Lalu Tuhan bilang, dengar anakku, hadapilah penderitaan ini bersamaku. Kenapa rupanya? Pada akhirnya Tuhan punya otoritas atas hidupku dan aku percaya pada Yeremia 29 ayat 11 yang kuulang-ulang berkali-kali bahwa rancangannya adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi jangan pernah anggap ayat, minyak urapan, roti perjamuan, salib yang digantung di leher itu adalah barang dagangan. Kita taruh iman kita pada segelintir ayat lalu kita pakai tidak pada konteksnya. Lalu kita anggap dengan menyebutkan dengan bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Lantas kita bilang bahwa kita sudah sembuh 100% tapi belum ada buktinya. Terus kalau nggak sembuh saya tanya, mau dipertaruhkan di mana iman kita Pak? Karena Habakuk mencatat sekalipun bunga tidak mekar pada masanya, pohon-pohon tidak menghasilkan buah, ternak pun tidak menghasilkan anak-anaknya, tidak ada yang dapat dinikmati di bumi, aku akan tetap memuji Allahku. Tuhan bukan hanya sekedar memberikan kita berkat Pak, tapi Tuhan juga memberikan kita kemampuan untuk melatih percaya kita kepadanya di saat jawaban doa kita belum diwujudkan. Yesus Kristus Tuhanku, Yeshua HaMashiach, sudah mati untukku di atas kayu salib. Dan dia telah berkorban bagiku. Nah, kalau Tuhan Yesus saja sudah mengorbankan dirinya untuk kita, dan Bapa di surga mengorbankan putranya yang tunggal, yang paling berharga. Nah, teman-teman, itulah dia video kesaksian Coki Sitohang, yang dimana di video tersebut Coki Sitohang sedang menjawab pertanyaan orang Muslim yang sedang bertanya kepadanya pada saat ia bersaksi. Nah, kemudian Coki Sitohang ia memberikan jawaban, dan menurut saya jawaban yang diberikan oleh Coki Sitohang sangat-sangat alkitabiah, dan bahkan Coki Sitohang menjawab dengan tuntas terkait dengan pertanyaan Muslim tersebut. Lalu YouTuber Muslim ini tadi ia memotong video kesaksian Coki Sitohang ini ya dengan tidak menampilkan video secara full, sehingga YouTuber Muslim ini sampai pada kesimpulan
menurut saya kesimpulan dungu, saudara. Ya, mari kita lihat videonya. Dan sedikit membahas yaitu banjir mu'alaf karena kesaksian Coki Sitohang. Jadi ternyata gara-gara kesaksian seperti yang dilakukan oleh Coki Sitohang ini dan orang-orang Kristen yang lain, ternyata banyak orang-orang yang akhirnya masuk Islam, mu'alaf. Nah, jadi mereka ini selalu mengatakan bahwa Yesus Tuhan itu mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Mereka selalu mengatakan seperti itu ya, doktrin mereka selalu mengatakan seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang cerdas, pasti tidak akan percaya begitu saja apa yang menjadi asumsi mereka, perkataan mereka. Nah, kita akan simak dulu video kesaksian dari Coki Sitohang. Jadi gara-gara kesaksian seperti ini, ternyata banyak orang-orang yang masuk Islam. Nah, kita simak dulu videonya. Yesus Kristus Tuhanku, Yeshua HaMashiach, sudah mati untukku di atas kayu salib. Dan dia telah berkorban bagiku. Nah, kalau Tuhan Yesus saja sudah mengorbankan dirinya untuk kita, dan Bapa di surga mengorbankan putranya yang tunggal, yang paling berharga. Nah, jadi Coki Sitohang mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus diriku, untuk menebus dosa mereka, mungkin begitu ya. Jadi Tuhan itu telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa mereka. Nah, jadi jika Tuhan itu mati, karena mereka mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi jika Tuhan itu mati, lalu bagaimana siapa yang menjaga alam semesta ini? Itu pertanyaannya. Ya, di dalam kesaksian Coki Sitohang, ia mengatakan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach telah mati bagiku di atas kayu salib. Oleh karena itu, YouTuber Muslim ini mempertanyakan dengan pertanyaan yang begini, jika Tuhan atau jika Yesus mati, lalu siapa yang menjaga alam semesta? Wah, pertanyaannya sebenarnya sudah lama pertanyaan ini, dan pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang tidak relevan terhadap iman kekristenan. Karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak ada bobotnya sama sekali. Maka oleh sebab itu, saudara, mari kita analisis pertanyaan Muslim ini. Jika Yesus atau Tuhan itu mati, lalu siapa yang menjaga alam semesta? Teman-teman, pertanyaan ini adalah merupakan pertanyaan di mana orang ini atau YouTuber Muslim ini tidak paham sama sekali iman kekristenan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di pikiran YouTuber Muslim ini mustahil Tuhan itu mati. Jika Tuhan itu mati, lalu siapa yang menjaga alam semesta? Dan yang ketiga, YouTuber Muslim ini ia memaksakan konsepnya bahwa Tuhan itu tidak mungkin mati. Lalu ia menerapkan konsep ini di dalam memahami iman kekristenan atau di dalam memahami keilahian Yesus Kristus. Sementara orang kekristenan atau orang Kristen tidak pernah memahami seperti apa yang dipahami oleh YouTuber Muslim ini. Tidak pernah memahami semacam itu, saudara. Sekarang saya akan memberikan jawaban. Kekristenan itu percaya dan mengimani Allah Tritunggal. Tritunggal itu tidak dipahami tiga Allah. Tidak. Kalau ada orang yang memahami Tritunggal itu tiga Allah, itu adalah bukan konsep iman kekristenan. Islam memahami Tritunggal itu adalah tiga Allah. Ini konsep yang salah, dan ini pemahaman dan worldview yang salah terhadap kekristenan. Sekali lagi, Allah Tritunggal itu tidak dipahami tiga Allah. Ini saya tekankan. Kami umat Kristen mengimani Allah itu Allah yang esa. Ya, di sini Muslim sepakat bahwa Allah yang esa itu adalah satu. Namun kekristenan tidak memahami atau tidak berhenti memahami sampai di situ, saudara. Seperti apa Allah yang esa itu? Nah, ini konsep kekristenan. Seperti apa Allah yang esa itu? Allah yang esa itu adalah Tritunggal, tiga pribadi dan satu hakikat, yaitu Allah. Dengan kata lain, Allah yang esa itu adalah Bapa, Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus,
ketiganya Esa. Ya, jadi ini worldview dan konsep iman kekristenan. Seperti apa Allah yang Esa itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus ketiganya Esa, yaitu hakikat yang adalah Allah. 3 pribadi, 1 hakikat, yaitu Allah. Jadi ini harus dipahami ini. Jangan dibolak-balik dan diutak-atik konsep kekristenan di dalam memahami keilahian Yesus. Nah, kembali kita pada pertanyaan YouTuber Muslim ini yang bertanya seperti ini, jika Tuhan itu mati, lalu siapa yang menjaga alam semesta? Saudara, perlu dipahami bahwa Yesus Kristus pribadi kedua, Tritunggal. Yesus Kristus adalah Sang Logos atau Sang Firman. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Perhatikan, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 di sana dikatakan lebih jelas. Firman itu tadi siapa? Sang Logos itu siapa? Firman itu telah menjadi manusia. Siapakah dia? Yesus Kristus. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi siapakah Yesus Kristus? Yesus Kristus Sang Firman, dan firman itu telah menjadi daging atau telah menjadi manusia sama seperti kita. Itu sebabnya dui natur Kristus ada 2, yaitu yang pertama insani dan ilahi. Jadi saya jawab sekarang, ketika Yesus mati untuk menebus manusia berdosa di atas kayu salib, yang mati adalah kemanusiaannya. Ini perhatikan ya, yang mati ketika Yesus disalibkan dan mati di atas kayu salib, yang mati adalah kemanusiaannya, bukan keilahiannya sebagai Allah. Ini yang perlu dipahami oleh orang-orang di luar Kristen, orang-orang Muslim yang terus mempertanyakan keilahian dan ketuhanan Yesus. Sekali lagi, dui natur Kristus ada 2. Yang pertama insani, yang kedua ilahi. Ketika Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus manusia berdosa, bukan berarti di surga tidak ada Allah. Bukan berarti ketika Yesus mati tidak ada yang menjaga alam semesta ini. Ini pandangan yang salah. Tetapi ketika Yesus mati, yang mati adalah kemanusiaannya, bukan keilahiannya, saudara. Sebab tidak mungkin Allah mati. Tidak mungkin. Tidak mungkin keilahian Yesus Kristus mati. Jadi jika Yesus mati, lalu siapa yang menjaga alam semesta? Ini adalah pertanyaan yang salah. Bagaimana mungkin Allah mati? Ya? Sekali lagi saya tekankan bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib dan menebus manusia berdosa ini, yang mati adalah kemanusiaannya atau insaninya, ya, bukan keilahiannya. Oleh sebab itu saudara, demikian video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.